Shalom semuanya. Mari sama-sama kita membaca Matius pasal 20. Matius 20 ayat yang ke-29 sampai 34. Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berdiri semuanya, kita membaca ayat-ayat ini dengan cara bergantian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Semua. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Semua. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga melihat lalu mengikuti dia. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Hari ini kita dengar firman, satu tema menarik tentang kota dan umat yang terkutuk dipulihkan oleh Tuhan. Kota Yeriko ini, saudara tahu, kota yang dikutuk oleh Tuhan lewat mulut Yosua. Dan selama ribuan tahun, kota ini tanpa penghuni. Ya, tanpa penghuni, saudara. Dan ditemukan para arkeologi tentang runtuhan kota Yeriko, saudara. Tetapi di zaman perjanjian baru, lewat pemerintahan Herodes, maka kota ini dibangun kembali. Dan di dalam kota ini penuh dengan banyak masalah. Baik orang sakit, orang buta, maupun orang-orang korupsi seperti Sakeus, saudara, dan banyak hal-hal yang lain, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat apa penyebab kota ini bisa dipulihkan kembali, saudara. Karena Yosua waktu mengucapkan kutuk terhadap kota Yeriko, mengatakan bahwa terkutuklah orang membangun kembali kota ini. Dia akan mengorbankan nyawa anak sulungnya. Dan saudara tahu kematian Yesus sebagai anak sulung Bapa menebus kota Yeriko. Maka ada alasan yang penting. Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Artinya bahwa tidak di bawah kolong langit ini disebut kota atau daerah terkutuk lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah memberi darahnya untuk menebus dan memulihkan keadaan kota Yeriko. Amin. Termasuk kota Bitung, saudara. Kita lihat di sini, saudara kekasih, apa penyebab kota dipulihkan oleh Tuhan, saudara? Penyebabnya sederhana. Disebutkan di sini, saudara kekasih, banyak orang berbondong-bondong, tetapi ada 2 orang di ayat 30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihani aku. Satu metode cara sederhana bagaimana orang mendapat jamahan Tuhan, saudara. Sederhana, berseru kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara kasih, gereja tidak punya kebanggaan lain selain mereka datang untuk menyembah Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Amin. Semua kebesaran dunia, kebanggaan, kemewahan gedung, kebanggaan apapun, kita belajar menanggalkan semua. Yang Tuhan mau di waktu-waktu ini, bahkan waktu kapanpun, baik kita dalam masalah pribadi maupun masalah bersama-sama, kita harus berseru kepada Tuhan. Nada seruan apa? Yesus anak Daud, kasihani aku. Banyak orang berseru, oh lihat kami diberkati, lihat kami begini, lihat kami begitu. Tuhan berkata tidak seperti itu lagi. Kita hidup di zaman di mana Tuhan melakukan banyak keajaiban. Karena Alkitab mengatakan akan terjadi goncangan-goncangan di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan ini sedang terjadi di depan kita, bahkan di sebelum waktu hari-hari kemarin. Tetapi apakah itu disebut akhir zaman? Ya, akhir zaman. Tapi apakah itu disebut kiamat dan dunia akan hancur? Tidak, saudara.
Alkitab mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Orang benar akan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita seperti dua orang buta ini. Dua orang buta ini tanpa nama, saudara. Kalau di Markus 10 itu ada namanya Bartimeus. Tapi di Matius pasal yang ke-20 ini dua orang buta tanpa nama mewakili siapa gambaran orang buta ini. Orang buta adalah gambaran orang yang tidak mengerti tentang Tuhan. Tidak mengerti apa-apa, orang bodoh. Apakah orang bodoh itu tidak punya talenta apa-apa? Tidak, ada punya talenta. Talenta apa? Bisa berseru kepada Tuhan. Amin. Orang yang berseru kepada Tuhan gak perlu sekolah tinggi, saudara. Tapi hati yang berseru kepada Tuhan, hati yang memanggil nama Tuhan, menyembah Tuhan, di situ Tuhan pasti datang. Amin. Halo, amin. Hari ini kita praktekkan firman Tuhan ini, saudaraku. Mengapa? Karena kota kita masih zona merah. Ya, laporan Wali Kota Bitung, zona merah. Kota Bitung, saudara. Sekarang ini. Tetapi saya percaya kalau kita berseru di hari ini, kuasa Tuhan akan turun melimpah-limpah. Pasti terjadi mujizat, saudara. Amin. Tuhan akan bekerja di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah tinggal. Tuhan akan bekerja. Tuhan mengizinkan kita beribadah sampai hari ini di musim pandemi. Itu ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita beribadah, tidak mungkin gereja akan disegel, ditutup, saudara. Tapi Dia mengizinkan kita beribadah sampai hari ini. Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam ibadah kita. Bagaimana cara menghadirkannya? Sederhana yang diajarkan firman Tuhan di hari ini. Mau kota terkutukkah? Mau kota penuh penyakitkah? Penuh persoalankah? Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan datang. Dan Dia akan bertanya, mau apa aku kerjakan bagimu? Kita akan jawab, Tuhan sembuhkan kota kami. Amin. Sembuhkan kota kami. Ada seorang hamba Tuhan di Samarinda yang biasa dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi dan dia biasa promosi di YouTube-nya kena COVID, saudara. Dan dia ingin buktikan apakah Tuhan itu namanya berkuasa dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan nama yang sangat berkuasa. Kalau kita lakukan bagian kita, dia orang buta, saudara. Mereka tidak di gedung gereja, mereka di pinggir jalan. Mereka tidak terpengaruh orang Kristen yang berbondong-bondong. Mereka melakukan seruan hati yang dalam kepada Tuhan dengan iman. Maka Alkitab mengatakan apa yang terjadi di sini, saudara. Yesus berhenti dan memanggil mereka. Kata berhenti itu sama dengan zaman Musa, tiang awan, tiang api berhenti di atas Israel. Berhenti itu menggambarkan hadirat Tuhan bersemayam di tempat kita. Di mana kita berseru kepada Tuhan. Tuhan berhenti, Tuhan tidak kemana-mana. Dia ada di tempat kita berada. Dia berhenti di situ. Dan dia melayani kita. Alkitab mengatakan mendengar baik Bapak Ibu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tugas kita menyembah berseru kepada Tuhan. Dia datang, dia akan tanya, mau apa aku perbuat bagimu? Pribadi yang berseru, rumah tangga yang berseru kepada Tuhan. Di tempat yang susah, di tengah ombak yang badai yang besar. Dia datang, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Begitupun kita. Di waktu ini, saudara. Kita harus berseru kepada Tuhan. Agar dia berhenti di atas kita. Nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena dia pengawal Israel yang tidak pernah terlalap. Dia menjaga kita sekalipun kita hidup sebatang kara. Mengalami banyak masalah. Dialah sumber segala sesuatu. Sumber kasih karunia. Sumber mujizat. Dia akan bertanya. Menawarkan kepada kita. Mau apa aku kerjakan bagimu? Bagi otak kita mustahil. Tapi bagi Tuhan. Dia mengucapkan sepatah kata. Dan itu terjadi mujizat. Amin. Ini sudah. Ya.
Nadanya nada kasihani aku Tuhan. Mereka tidak berkata ampuni dosaku. Kasihani aku Tuhan. Saya ingat nada ini sama dengan nada Daniel. Dengan teman-teman di Babel. Memohon kasih sayang Tuhan. Mereka tahu mereka terbuang, mereka terkutuk. Karena orang tua dan hidup mereka menyembah berhala di Yerusalem. Sehingga kemuliaan Tuhan meninggalkan kota pilihan Tuhan. Dan Nebukadnezar yang gagah berani menghancurkan bait Allah Yerusalem dibangun oleh Nabi Sulaiman. Saudara, tapi orang muda ini mereka mulai muncul pujian penyembahan mohon kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan datang di waktu malam kepada mereka. Tuhan beritahukan rahasia tentang hal-hal yang akan terjadi. Sama seperti zaman kita hidup ini, saudara. Tuhan sengaja mengizinkan berbagai macam kesulitan, bahkan hal-hal yang disebut mengerikan, yang kita dengar, kita takuti. Tetapi Tuhan akan tetap berfirman, dia berkata, dan dia akan melihat. Kalau gereja tidak lagi memuji menyembah Tuhan, dia akan melihat orang-orang di pinggir jalan pasti memuji menyembah Tuhan. Apa gambaran orang pinggir jalan, orang-orang jalanan, saudara. Orang-orang yang dicap gereja bukan orang-orang yang terbuang masuk neraka, tapi dengar baik. Belum tentu orang di jalanan itu masuk neraka. Mungkin di jalanan sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Halo. Tuhan lagi menyeleksi batin umat manusia di waktu seperti ini. Siapakah yang sungguh mencintai Tuhan? Orang di gereja kah atau orang di pinggir jalan, saudara? Orang buta, orang tidak mengerti apa-apa. Tempat tinggal mereka di pinggir jalan, artinya tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan itu Allah bagi orang sebatang kara. Orang yang tidak punya apa-apa, dia ada di sana, dia menolong. Mengapa? Karena orang ini mohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan mau kita juga di waktu seperti ini, dimanapun kita berada. Jangan tangisi kesukaran kita. Sembah panggilan nama Tuhan yang ajaib. Dia akan turun dari sorga. Dia akan turun tangan menolong dan menyelesaikan masalah kita. Ini bukan teori biasa. Ini fakta nyata. Setelah Tuhan hadir, Tuhan siapa? Tuhan itu roh. Kalau dia hadir bagaimana? Kita lihat satu ayat ini. 2 Korintus 3 ayat 17. Apa kata firman Tuhan? 2 Korintus 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata. Baca semua. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kata kemerdekaan bahasa itu free, dia membebaskan kita. Kalau dia hadir, dia bersemayam, dia turun di tempat ini, di hari ini, di ibadah raya ini, saudara. Percayalah, mata kita akan melihat mujizat yang besar. Amin. Dia nggak butuh orang pandai dulu. Orang buta ini dia tidak berkata, hey, kamu pandai dulu. Tidak, saudara. Dia langsung menolong kita. Itu prinsipnya. Karena kita semua di hari ini jangan takut melihat persoalan kita yang besar. Otak kita terbatas, saudara. Otak kita hanya menampung hikmat yang Tuhan berikan, saudara. Otak bukan produksi hikmat. Otak itu penerima hikmat dari Tuhan. Bilang amin. Penerima pengetahuan dari Tuhan, saudara. Waktu kita berseru, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan sayangi aku. Kan kau seorang mahasiswa yang punya orang tua, punya ekonominya pas-pasan, bahkan tidak ada sama sekali. Jangan kecewa, kuliah terus. Belajar berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Dalam dirimu engkau belajar berseru kepada akan muncul karakter nama ketaatan. Dan sangat mengasihi Tuhan. Engkau akan keluar nasar dari mulutmu sekalipun ayah ibuku tidak menolong aku. Tuhan pasti menolong aku. Dengan cara ajaib dia pasti membuka jalan bagi kita. Bagi otak kita mustahil, bagi perasaan kita mustahil, bagi pengalaman kita mustahil, tapi bagi Tuhan, dia akan berfirman seperti dia ngomong pada jemaat Philadelphia. Lihat, aku buka pintu bagimu, dan seorang pun yang bisa menutupnya. Ini sudah sederhana. Mari kita lakukan di waktu seperti ini. Jangan karena kita gusar, kita marah, kita tidak bisa memuji Tuhan lagi. Karena persoalan telah besar.
Karena kita panas hati, karena kita sedih keberkepanjangan. Berhenti kita sedih, kita marah karena masalah kita. Mari angkat wajah kita berkata, Tuhan, Engkau ajaib. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Deklarasi yang demikian, Tuhan pasti menolong kita, saudara. Kita akan buat sejarah. Badai ini akan berlalu. Pandemi akan berakhir, saudara. Karena kuasa Tuhan akan berakhir. Mengatakan bahwa Tuhan akan lakukan hal-hal ajaib. Karena Khotbah 3 berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu dia datang, ada waktu dia akan hilang, saudara. Amin. Dia berseru, saudara. Saya sangat tertarik dengan kalimat ini, saudara yang kasih. Ya, dalam seruan tidak semua orang suka. Ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka. Dan mereka diam. Namun makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihani aku. Kalau seruan hanya dari otak, dari perasaan, itu pasti berhenti, saudara. Berhenti dengan kepahitan, kemarahan, bahkan balas dendam. Tapi kalau seruan dari batin yang tulus kepada Tuhan, sekalipun dihentikan orang, tidak akan bisa berhenti, saudara. Amin. Karena dalam kesesakan itulah kita ditolong oleh Tuhan. Dan kuncinya seruan dari batin yang dalam kepada Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan dari hati yang tulus kepada Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan. Dia pasti menolong. Bilang amin. Bukankah ibadah di waktu ini sangat ketat? Pakai syarat ini, syarat itu. Tidak apa-apa, terima saja. Tetapi kita diajar Tuhan, dengar baik. Seruan hati yang tulus kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar. Tuhan tetapkan kita. Tidak ada institusi lain yang Tuhan tetapkan sebagai garam dan terang. Kitalah garam dunia. Kalau garam jadi tawar, tidak ada guna apa-apa. Artinya kalau kita hilang pengharapan, tidak ada guna apa-apa lagi. Kalau kita hilang seruan kepada Tuhan. Dengar, kota Yeriko, kota terkutuk. Datang Tuhan Yesus memulihkan kota ini. Orang-orang kaya di Sakeus muncul belas kasihan. Mereka bisa mendermakan harta untuk orang miskin, saudara. Orang-orang buta kayak Bartimeus dan kawan-kawan ini, saudara. Mereka bisa melihat, dan penglihatan pertama mereka adalah melihat juru selamat. Tuhan berdiri di hadapan wajahnya. Hari ini pun demikian, saudara. Apa kesusahan kita? Apa pergumulan kita hari ini? Kalau kita berseru dengan tulus hati kepada Tuhan. Dengar, mata kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar di depan wajah kita. Amin. Amin, saudara. Halo, amin. Ya, Tuhan akan berhenti di hadapanmu dan berkata, karena Alkitab ya mengatakan tanda orangnya menumpangkan orang sakit sembuh, saudara. Tapi zaman pandemi dilarang banyak tumpang tangan, bahkan tidak boleh tumpang tangan. Jangan tumpang tangan, salaman pun tidak boleh. Tapi kita mengizin tangan Tuhan yang ajaib, yang tidak kelihatan. Saudara, akan datang menjamamu, dia akan tawarkan suara yang sangat-sangat tajam, sangat berwibawa berkata dalam batin kita, mau apa hai anakku, aku buat bagimu. Ingat kita sebut Tuhan, kita mau sehat. Tuhan kita mau punya doi, Tuhan kita mau punya mata, Tuhan kita punya begini. Segala keluhan sampaikan kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan tersebut. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Karena Alkitab mengatakan benar, waktu Tuhan tawarkan seperti itu, ya, di ayat yang ke 34, tunjukkan nilai 34 ayat 2, pasal 20 Injil Matius. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Wow. Kota terkutuk, orang-orang buta, orang-orang hina. Tergerak hati oleh belas kasihan. Hebat. Tuhan yang sama datang pada hari ini. Dia berbelas kasihan kepada kita. Dia tahu orang sudah capai, saudara. Amin. Dia tahu orang sudah capai, saudara. Ya. Dia tahu orang sudah capai. Dia tahu dia hidup waktu-waktu ini mahal. Memang tidak semua kita susah di tempat ini. Ada yang ekonominya baik. Ada yang bisa hidup. Tapi kita nggak bisa lihat bukti waktu-waktu yang lalu terjadi terobosan-terobosan bisnis dan sebagainya, saudara.
Dan kita melihat saudara, apakah ini berhenti? Tidak, saudara. Alkitab mengatakan kalau kita menghadirkan Tuhan di kota kita, saudara, di tempat pekerjaan kita, Alkitab mengatakan jangan takut. Dia memelihara kita. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Kenapa? Karena hati Tuhan mendengar jeritan hati yang tulus, yang remuk dari batin yang dalam kepada Tuhan. Dan Tuhan akan timbul belas kasihan. Enggak sampai hati, saudara. Saudara pernah dengar kata masku? Masku itu lebih tinggi dari belas kasihan. Artinya menangis. Sejadi-jadinya itu masku, saudara. Tertusuk hati. Lazarus dibangkitkan. Dan Tuhan mau seperti inilah yang terjadi di waktu-waktu ini. Karena Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau orang mudakah, ibu rumah tanggakah, siapa kita di hari ini? Di tengah kesukaran jangan pernah sekalipun kita mengeluh. Angkat hati memuji Tuhan. Sekalipun di dapur engkau sebentar bekerja. Kurang uang, kurang bumbu, kurang apa. Berserulah kepada Tuhan, lacir perkara-perkara kecil. Tuhan pasti lakukan hal-hal yang besar. Amin. Dan lihat di ayat ini saudara disebutkan. Ya. Belas kasihan lalu ia menjamah mata mereka. Sambung dan seketika itu juga. Kata seketika di detik itu juga saudara. Enggak lama. Makanya sekarang kita mengerti kenapa Daud suka sekali hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kemurahan, ada kebajikan di sana terjadi. Terjadi manifestasi kemurahan dan kebajikan. Semua kita orang berdosa saudara. Tapi Tuhan diampuni waktu orang minta ampun. Dan darah Tuhan menyucikan kita. Waktu kita menyembah Tuhan muncul belas kasihan Tuhan. Alkitab mengatakan Mazmur 56 ayat yang ke-9. Bahkan dia menampung air mata kita dalam kirbatnya. Amin. Lakukan firman Tuhan seperti itu saudara. Jangan kita keraskan hati. Waktu ini waktu terang bertobat baik-baik. Perbaiki hidup, perbaiki kelakuan bagus-bagus saudara. Sembah Tuhan. Kita akan melihat perbuatan Tuhan ke depan. 1 tahun lagi ke depan, 2 tahun ke depan. Dahsyatnya Tuhan terhadap hidup anak manusia. Mengapa? Prinsip Tuhan, 1 kali mendayung 20 terlewati. Artinya apa? 1 kali bertindak karakter berubah dan masalah selesai. Amin. Itu maunya Tuhan. Tuhan tidak mau hanya menolong masalah kita. Karakter nggak berubah itu berbahaya saudara. Karena dalam Yohanes pasal 5. Ada orang yang lumpuh 38 tahun. Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Nanti keadaanmu semakin buruk. Tuhan mau sekali mendayung. 20 terlewati hati apa? Sekali bertindak. Ilahi Tuhan bertindak kepada kita. Sifat kita diubahkan. Dan masalah kita diselesaikan. Amin, mengerti ini saudara? Kebiasaan buruk kita dirubah oleh Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan di waktu yang sulit, saudara. Bilang amin. Ya, nah ini saudara. Karena nanti saudara, kalau karakter nggak berubah, muncul masalah baru. Engkau berkata, oh ini serangan balik dari setan. Dengar, setan bisa mengalahkan kita kalau kita ada dosa. Selama kita tidak berdosa, setan tidak akan bisa menjamu ujar rambut sampai ke ujung kaki. Amin. Karena itu berubahlah dalam pembaharuan budi kita. Sifat-sifat kita, sifat malas berdoa, sifat pemalawan, sifat ya tidak jujur. Semua kita ubah baik-baik, saudara. Dengan keputusan Tuhan, ini hidupku aku persembahkan kepadamu. Amin. Dan dalam ayat ini, poin yang terakhir sebutkan. Lalu mereka melihat, lalu mengikuti dia. Ikut Tuhan itu indah. Ikut Tuhan gak perlu jadi pendeta, saudara. Halo. Ikut Tuhan artinya hidup seperti Tuhan. Itu namanya ikut Tuhan. Ya. Hidup seperti Tuhan, namanya ikut Tuhan. Ikut apanya? Belas kasihannya, kejujurannya, ya. Kebaikannya, ikuti apa yang Tuhan mau. Gak perlu saudara jadi pendeta. Terlalu banyak pendeta di kolong langit ini saudara. Cukup orang jadi pelita seboleh. Amin. Karena pendeta itu gelar dari organisasi sinode.
Tapi kalau kita itu benar seperti Tuhan, punya belas kasihan, menyembah Bapa dan hidup dalam kebenaran, suka menolong orang lain, tutur kata yang baik, itu namanya mengikut Tuhan. Sehingga orang seperti Paulus berkata, ikutlah teladan kami karena aku ikut teladan Kristus. Itu yang dimaksud dengan mereka mengikut Dia. Nasib berubah tidak? Nasib pasti berubah. Amin. Nasib pasti berubah, saudara. Halo, ikut Tuhan nasib pasti berubah. Tidak seperti dulu. Kalau kita ikuti hawa nafsu, nasib kita berubah ke arah yang negatif. Tubuh kita dihancur-hancurkan oleh alkohol, oleh narkoba mungkin. Ya, oleh hal-hal duniawi, main judi, saudara. Bisa jadi pelacur, jadi hal-hal yang najis, saudara. Itu ikut hawa nafsu dunia. Tapi kalau ikut Tuhan semakin mulia, semakin kudus, semakin berhasil, saudara. Bilang amin. Kenapa? Karena desain Tuhan seperti itu. Serupa segambar dengan Tuhan. Maka Daud berkata Mazmur 8. Siapakah aku ini? Engkau memperhatikan aku. Engkau membuat aku mulia. Memakai aku dengan kemuliaan dan kehormatan. Siapa aku ini? Dia menyadari Daud ini, saudara. Kenapa? Dia anak bungsu. Kerjanya apa? Menjaga hewan. Di zaman Israel waktu itu kalau laki-laki jaga hewan itu orang lemah. Ya, semua ngeliat jadi tentara, fisiknya bagus. Ya, kemarin Pak Peter bersaksi ini Cali mau masuk polisi, sekian pendek. Fisik gak masuk. Tapi apa keputus asa kalau sekali gagal? Tidak. Tuhan tempatkan di bidang lain. Daud menyadari dia itu pendek. Tidak bikin tentara, saudara. Kemerah-merahan. Unyu-unyu, kecil, di hutan. Tapi kalau Tuhan urapi, saudaraku, dia jadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kenapa? Karena dia tahu berseru kepada Tuhan. Mazmur 23. Itu kidung yang paling dahsyat. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini sudah. Kalau orang berseru kepada Tuhan, kita ini orang-orang suku yang suka memuji, menyembah. Kenapa Tuhan pilih kita suku seperti ini? Karena Tuhan potensi mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Maka masalah boleh silih berganti. Orang boleh mengolok, pendeta boleh mengolok. Apakah dengan memuji menyembah selesai? Iya. Kenapa? Karena memuji menyembah Tuhan yang tulus. Tuhan datang dan Tuhan memberi hikmat. Tuhan ulurkan tangan menolong kita, saudara. Itu banyak orang gak tahu. Makanya Alkitab mengatakan semua disembunyikan bagi orang pandai. Tapi bagi anak kecil dia berikan rahasia. Maka dia berfirman, mari kepada engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku berikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Kan 70 murid bersuka cita. Mereka berkata, Tuhan, setan-setan tunduk kepada kami demi namamu. Tuhan berkata, aku melihat iblis jatuh di kilat dari langit. Tapi aku beri engkau kuasa menahan. Menginjak ular kalian menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak dapat membahayakan kamu. Ini yang kita rebuti waktu seperti ini, saudara. Halo. Jangan ketakutan dengar berita duka, berita orang sakit. Tapi melihat kebesaran Tuhan yang maha kuasa, yang maha ajaib. Amin. Jadi kesimpulan hari ini, pemusik ke depan. Kesimpulan kita hari ini, saudara. Di waktu-waktu yang sulit, jangan lihat kesulitan itu jadi momok yang menakutkan. Membuat kita hilang mengasihi Tuhan. Tapi lihatlah kebesaran Tuhan. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan. Berseru dan mohon belas kasihan dari Tuhan. Kasihani aku. Dan Tuhan datang untuk pasti menolong kita. Amin. Dan dia mau, sudah dia menolong kita. Kita mesti ikut Tuhan. Ikut Tuhan di hidup seperti Tuhan. Hidup berubah. Ya, renungkan buah-buah roh, buah-buah kasih. Dan ucapan bahagia di bukit. Itulah karakter Tuhan Yesus. Mari tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan.